Muslimin jamaah sholat Jumat rahimakumullah. Pada kesempatan di siang hari ini, marilah kita bersama-sama memanjatkan bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang diberikan kepada kita berupa kekuatan iman, Islam serta kesehatan yang kita bisa melaksanakan kewajiban kita sebagai umat Islam, yaitu melaksanakan sholat Jumat secara berjamaah. Mudah-mudahan diiringi dengan niat mencari ridha Allah, Allah bukakan pintu hidayahnya, pintu barakahnya yang berupa kebahagiaan, kedamaian, ketentraman yang akhirnya kita dimasukkan ke dalam golongan orang-orang yang bertakwa. Salawat dan salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabatnya yang senantiasa telah memberikan berbagai macam keteladanan dalam kehidupan sehingga kita merindukan syafaatnya sampai hari kiamat. Jamaah sholat Jumat rahimakumullah, tak terasa saat ini kita sudah masuki bulan Syawal. Tentunya ketika kita berada di bulan Ramadan, banyak sekali keberkahan yang kita dapatkan di bulan Ramadan. Namun demikian, mau tidak mau Ramadan telah meninggalkan kita. Dan saat ini kita sudah masuki hari ke-7 di bulan Syawal. Tentunya agar amal kita berkesinambungan, tidak terputus, maka khutbah kali ini kami akan menyampaikan tema 7 nilai pendidikan pasca Ramadan. Jamaah sholat Jumat rahimakumullah. Adapun nilai pendidikan pasca Ramadan yang pertama adalah diwajibkan kita puasa. Kita tahu bahwa puasa adalah diwajibkan bagi orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang yang beriman, telah diwajibkan kamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan orang sebelum kamu, agar kamu menjadi orang yang bertakwa. Setelah Ramadan pergi, tentunya mari kita lanjutkan puasa kita. Puasa apa? Yaitu puasa 6 hari di bulan Syawal. Mengapa kita harus melanjutkan yaitu puasa 6 hari bulan Syawal? Karena barang siapa puasa Ramadan kemudian menambah 6 hari puasa bulan Syawal, jadi saya bahannya adalah seolah-olah telah puasa sepanjang masa atau setahun. Mengapa setahun? Karena ketika di bulan Ramadan pahala anak Adam adalah dibalaskan 10. Maka ketika kita sudah melaksanakan ibadah puasa Ramadan 30 hari, maka pahalanya adalah 300. Ya, kalau kita mau menambah 6 hari, maka mendapat tambahan 60, jadi kurang lebih 360 atau setahun. Untuk itu ini masih kesempatan bagi kita, mari kita lanjutkan untuk puasa Syawal selama 6 hari, boleh secara berurutan atau juga Senin, Kamis atau Minggu. Yang jelas adalah kita mengadakan puasa 6 hari bulan Syawal. Atau waktu yang terbaik adalah pekan depan, hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat 1 bertepatan dengan hari Yaumul Bid, yaitu tanggal 13, 14, 15 Syawal. Untuk itu mari kita mempertahankan amal ibadah puasa kita. Kalau kita mau dan mampu melaksanakan 6 hari bulan Syawal, kemudian disambung dengan Yaumul Bid atau dilakukan dengan puasa Kamis, insya Allah seolah selama setahun penuh kita puasa hingga nuansa Ramadan kita rasakan sampai tahun depan. Muslimin jamaah sholat rahimakumullah. Adapun nilai pendidikan pasca Ramadan yang kedua adalah disunatkan kita sholat tarawih. Di bulan Ramadan tentunya kita setiap malam melaksanakan sholat tarawih. Kalau kita tahu bahannya bahwa dari malam pertama sampai malam terakhir adalah bahannya luar biasa, tetapi tarawih sudah meninggalkan kita. Agar nilai tarawih masih kita rasakan, maka di bulan kali ini mari kita pertahankan untuk apa? Senantiasa
melaksanakan sholat sunat. Dimulai dengan sholat sunat 12 rakaat rawatib, di manakah kita mau melaksanakan sholat sunat rawatib 12 rakaat, maka Allah akan membuatkan rumah di surga, yaitu 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sudah zuhur, 2 rakaat sudah maghrib, dan 2 rakaat sudah isya. Jumlahnya 12 rakaat. Ya, kalau kita bisa istiqomah melaksanakan sholat rawatib 12 rakaat, insya Allah kita sudah mempunyai investasi rumah di surga. Begitu juga kita bisa menambah sholat yang lain, yaitu sholat duha. Hingga kalau kita terbiasa melaksanakan sholat duha, insya Allah rezeki kita akan bertambah. Kali dalam doa duha, Allahumma in kana rizqi fis sama'i wa anhilu, wa in kana fil ardi fa'rijhu, wa in kana musyirah hajruhu, wa in kana haraman fadluhu, wa in kana bangida faqribhu. Ya Allah, jika rezeki itu datang dari langit, maka turunkanlah. Ya Allah, jika rezeki datangnya dari bumi, maka keluarkanlah. Ya Allah, jika rezeki itu susah, maka mudahkanlah. Ya Allah, jika rezeki itu kotor, maka bersihkanlah. Ya Allah, jika rezeki itu jauh, maka dekatkanlah. Dengan demikian manakala kita senantiasa melaksanakan sholat sunnah 12 rakaat rawatib dan ditambah duha, insya Allah nuansa sholat tarawih bisa kita laksanakan sampai tahun depan. Muslimin jamaah sholat Jumat rahimahullah. Adapun nilai pendidikan pas Ramadan yang ketiga adalah diturunkan Al-Quran. Kita tahu bahwa Al-Quran yang diturunkan di bulan Ramadan mempunyai fungsi yaitu sebagai huda linnas, sebagai petunjuk bagi manusia. Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Qur'an huda linnas wa bayyinatul huda wal furqan. Pada bulan Ramadan turun Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan menjelaskan petunjuk tadi serta membedakan ada yang hak dan yang batil. Untuk itu Ramadan sudah dengan kita, maka di masa ini mari kita mulai ajak diri kita, keluarga kita, tetangga kita untuk apa? Senantiasa membaca Al-Quran. One juz adalah tujuan kita. 1 hari 1 juz. Kalau bisa 1 bulan kata, maka bahannya berapa? Luar biasa. Yaitu 1 ayat, 1 huruf, 1 kebaikan. Sehingga kalau kita bisa menghatamkan Al-Quran dalam 1 bulan, pahalanya adalah 1.027.000 kebaikan. Untuk itu mari ajak diri kita untuk senantiasa membaca Al-Quran. Kalau kita sudah lancar Al-Quran, mari kita pahami, kita amalkan isinya, kita dakwahkan, kita hafalkan. Insya Allah kita akan dibantu oleh Allah di dalam menghadapi suatu masalah. Karena apa? Isi daripada Al-Quran adalah ditujukan bagi manusia. Sehingga kalau kita punya masalah banyak sekali, kalau kita dekat dengan Al-Quran, insya Allah Al-Quran akan menjawab. Maka dari itu, mari ajak diri kita untuk memperbaiki diri kita dengan senantiasa membaca Al-Quran. Muslimin jamaah sholat Jumat rahimahullah. Adapun nilai pendidikan pas Ramadan yang keempat adalah dikabulkan doanya. Kita tahu bahwa untuk memperbaiki hubungan kita dengan Allah, kita disuruh untuk berdoa. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Dan jika kamu bertanya diriku, maka katakanlah aku ini dekat. Untuk itu mari kita senantiasa berdoa pada Allah. Kita cari waktu yang mustajab antara 2 khutbah, antara adzan iqamah seperti kalam terakhir, itulah waktu yang mustajab untuk berdoa pada Allah Taala. Ud'uni astajib lakum, berdoa kepadaku niscaya akan aku kabulkan. Untuk itu jangan lewatkan kalau kita sedang sholat, mari kita senantiasa berdoa. Karena apa? Allah akan mengabulkan doa kita. Kalau kita berdoa bertahun-tahun kok belum dikabulkan, mungkin kita doanya kurang berkenan, tidak sesuai dengan hati. Mungkin Allah punya skenario yang lain, doa yang dipanjat kurang cocok, hingga doa itu diganti dengan doa yang lain. Atau juga karena doa kurang cocok, maka doa itu akan ditunda untuk waktu yang terbaik. Untuk itu mari senantiasa kita berdoa mencari waktu-waktu yang mustajab. Muslimin jamaah sholat Jumat rahimahullah. Adapun nilai pendidikan yang ke-5 pas Ramadan adalah
diampuni dosanya. Kita tahu bahwa setiap manusia senantiasa membuat kesalahan, baik itu sadar atau sadar, sengaja atau sengaja. Maka sebaik-baik orang yang bersalah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wasarimu ila maghfiratin min rabbikum jannah ngarduha samawati wal ardh lil muttaqin. Dan serah kamu kepada ampunan Allah dan surga yang luasnya antara langit dan bumi yang bagi orang-orang yang bertakwa. Untuk itu, manakah kita merasa berbuat salah, berbuat dosa, mari segera istighfar. Rasulullah dengan contoh bagaimana Rasulullah istighfar setiap harinya adalah sebanyak 100 kali. Untuk itu, sehabis sholat mari kita senantiasa memperbanyak istighfar. Syukur-syukur sehari semalam setidaknya ada 100 kali istighfar. Dengan demikian insya Allah kalau kita banyak membanyak istighfar, dosa kita akan diampuni. Muslimin jamaah sholat Jumat rahimakumullah. Adapun nilai pendidikan pas Ramadan yang ke-6 adalah dilipat gandakan pahalanya. Kita tahu bahwa ketika bulan Ramadan, satu di antara berkahnya adalah dilipat gandakan pahalanya. Untuk itu setelah kita masukkan Syawal, maka pahala juga akan dilipat gandakan. Misalnya ada sedekah. Kalau kita sedekah, maka Allah akan melipat gandakan pahala kita. Orang yang bersedekah ibaratnya adalah menanam satu bulir padi, di mana setiap bulir padi adalah menumbuhkan 7 tangkai dan masing-masing tangkai ada berisi 100. Untuk itu mari kita senantiasa tiap hari sedekah, karena setiap yang kita sedekahkan Allah akan menggantinya. Ketika kita sedekah dengan harta, Allah menggantinya dengan kekayaan. Ketika kita sedekah dengan ilmu, Allah menggantinya dengan kepandaian. Ketika kita sedekah dengan jasmani, Allah menggantinya dengan kesehatan. Dan ketika kita sedekah dengan senyum, Allah mengganti dengan awet muda. Setiap istighfar ada sedekah, setiap tasbih sedekah, setiap tasmih sedekah, setiap tahbir sedekah, setiap tahlil sedekah, setiap perbuatan baik adalah sedekah. Untuk itu, tiba hal ini mari kita senantiasa bersedekah setiap hari, karena apa yang kita sedekahkan Allah akan menggantinya. Muslimin jamaah sholat Jumat rahimakumullah. Adapun nilai pendidikan pas Ramadan yang ke-7 adalah diturunkan malam Lailatul Qadar. Alangkah berbahagianya manakala di 10 hari terakhir bulan Ramadan kita bisa mengikuti itikaf. Karena apa? Orang yang mengikuti itikaf berdiam diri di masjid dengan berzikir, berdoa, bertilawah, sholat, maka mereka berpeluang untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Menurut Imam Ghazali, kalau puasa kawin mulai hari Kamis, maka turunnya Lailatul Qadar adalah malam ke-23 Ramadan. Untuk itu berbahagia bagi mereka yang pada malam itu mendapat Lailatul Qadar. Untuk itu Ramadan sudah dengan kita, maka agar nilai Lailatul Qadar itu bisa kita lihat, kita rasakan, maka ajak diri kita, keluarga kita untuk bangun malam. Untuk apa? Mengerjakan tahajud. Ketika kita masih punya cita-cita, harapan dan terwujud, mari laksanakan sholat tahajud. Insya Allah dengan tahajud kita nanti akan diangkat oleh Allah SWT, akan mendapatkan kedudukan yang mulia di sisi Allah SWT. Maka dari itu dengan tahajud insya Allah dosa-dosa kita akan diampuni. Ketika kita berdoa, doanya dikabulkan, dan ketika kita minta pada Allah, Allah akan memberinya. Untuk itu 7 nilai pendidikan pas Ramadan ini malah kita laksanakan. Maka dari itu kalau kita belum mau dan mampu, mari kita segera minta petunjuk pada Allah agar diberi kemampuan dan kemampuan untuk bisa melaksanakan. Kalau belum bisa, mari perbanyak istighfar. Mengapa kami belum bisa melaksanakan? Itulah 7 nilai pendidikan pas Ramadan. Mudah-mudahan kita semuanya bisa mengamalkannya dan dimudahkan dapat berkumpul bersama keluarga di jannah. Allahumma amin. Barakallahu laka fil Qur'anil azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.